Ya, tapi capek mas. Ya guys, nanti kita intro dulu. Don't hold me, guys. Don't hold me, guys. Hello. Asal kita aja main HP. Jadi dia dengan ngomong kayak mana kan? Kata istri kayak mana kan? Tapi ini lebih amat daripada waktu BB. Jangan BB itu telepon sendiri jangan. Atau saya pun mau tahu tu betul. Tapi saya tak tahu kaman Kami singkit. Oh baby, orang back baby, not baby. Oh really? Oke guys, kita sudah kedatangan tamu dari Smartberg. Think of body. tahap Ya, itu penginisial itu tahu inisial tu. bisa nggak? Po tuh, bukan. Apa po? Emang bisa nih? Kon. Ini merekam nih. Tahu pertama kita ini nyoba kamera baru guys. Jadi gangan itu baru terlihat bahan kamera baru seri Lumix G berapa sih? 95. G95. Jadi Lumix G90. Saya cari yang disuruh beli Lumix G95. Disuruh beli Lumix G95. Terus saya cari reviewnya. Di Sriwijaya bilangnya Lumix G95 udah nggak ada. Yang ada itu, yang ada G90. Oh betul. Nah, saya cari kan perbedaannya G90, G95. Sama. Ternyata G95 dalam kurung G91 or G90 depend where we live. Itu. Jadi di negara A namanya G95, negara B namanya G90, negara C namanya G90. Berarti berharap Itu begitulah rumusnya. Jadi dia tidak terlalu konsisten dengan apa, tidak bibik. Jadi kenapa itu nama saya pakai sol? tetap saya pakai fusi. Sony, Puji. Saya apapun ya. Kasih tiba-tiba hati dengan apapun ya. Selama itu berfungsi dengan baik, sesuai dengan kebutuhan. Jadi kalian bisa pilih kamera apa aja. Tapi untuk pemula saya rasa ini G95 ini nggak tahu bagus apa, karena belum nyoba. Tapi katanya oh ini bagus sih reviewnya ini. Oke lah, lumayan apa kayak di kelurahan udah bagus banget ini. Harus kalau di ngomong di desa tidak harus cukup lah. Baik, kita kembali ke pembahasan kita melalui pembukaan. Di sini ada trader profesional dari Chills. Kita kembali ke topik kita, ada bagaimana perbedaan antara lot, Slot dan lots. Slot dan lot. lot tanpa S dan lot Oh itu kamera sih jangan ada di S sebenarnya. without S dan with S, oke? Ya without. Jadi bagaimana? Kalau yang pakai S itu biasanya dingin, kalau yang nggak pakai S itu biasanya Work. Nah, jadi bagaimana Bapak? operator lain aja deh kan ya. Oh my god man, kita nanti mana siapa lagi? Iya, kita kan topnya yang berat-berat ya, berat-berat. Kita kan kita bisa ngerti. Jadi yang ngerti enggak, jadi anda yang profesional. Taruh nomor tangto deh. Teman-teman dot yang mau beli channel secara gratis, teman-teman kita yang mau beli channel itu bisa beli channel. Ingat saya mau jual YouTube saya. 16.300 subscriber. Ya, tapi saya sebenarnya peruntukan untuk Markus. Harusnya Markus yang mulai ini. Karena dia hati-hati jangan kamera, monitor terkisi dan passing dan mulai panggil kamera lah. Jadi buat kalau kamu mau bikin channel, nggak usah bikin channel lagi. Ini setelah upload otak beritahu. Kan Markus saja ya, saya main tertarik. Saya baik tertarik. Tapi kalau bisa Markus ya. Nanti DM ya. Channel apa? Channel Anda sudah berapa subscriber? Oh, channelnya saya 16.300 subscriber. Kenapa dijual? Karena saya udah nggak bikin konten lagi. Saya nggak main konten lagi. Ya. Kalau saya terlalu dikit duit ya. Karena tidak ada yang nonton. Dan lebih 16.000 subscriber itu. Prestasi ya. Itu lagi modal Anda yang benar daripada kamu beli subscriber kan fake. Ini kan dah real nih. Real subscriber. Saya subscribernya. Udah menghasilkan lagi, udah monetize. Tapi AdSense sama channel saya jual terpisah.
Itu saran dari Jero sih tadi. Iya. Terus yang beli nanti saya kasih inilah ada bonusnya lah ya. Tas. Jadi buat Bagi orang bagi siapapun yang mau beli. daripada pakai slot kan uangnya. Iya benar. Karena saya mau beli itu mau tak pakai modal lot. Slot Tanpa sampai itu lebih naik. Bagaimana slot tanpa es? Iya benar. Aku ini channel dong tonton ya. Why? Tuh tak lu nol tang kena apa kan? Apa dan enema kopi. Apa sih sebenarnya enema kopi? Oke, Dipanggil, kan kita kota dia. Alhamdulillah. Anak tuh coba. Ada di mana saya cepat pasal kalau ini kan podcast ngobrol. Seluruhnya kita ngomongin soal lebih ada yang mau bahas itu. Soalnya tadi ada bahas kan ada gini-gini ada gini-gininya. Saya penasaran. alasan tidak membahas slot. Saya nggak berkompeten di bidang itu. Berarti ada yang lebih ada. Ada yang lebih berkompeten. Sama kayak NMA itu ada kebetulan lagi. Kalau saya penikmat, soalnya ada yang gaming. NMA kopi itu, oke kita ngomong tadi soalnya kita ngebahas tentang NMA kopi. Kenapa NMA kopi itu menyenangkan? Kalau buat teman-teman yang nanya NMA kopi, bisa lihat di Google. NMA apa nih? NMA itu memasukkan sesuatu. Apa nih? Maksud enema itu apa? Enema itu adalah biasanya untuk membersihkan usus kita masukkan cairan ke dalam pantat anus nih ke dalam lubang anus. Oh, makanya kena apa? Jadi kamu saya selang ke pantat itu, terus tujuannya sebenarnya selang. Jadi ada namanya enema set. Kamu lihat di Google. Ya, buat selang infus tuh. Jadi ada namanya enema set itu bisa dibeli di toko-toko kesehatan itu harganya 30.000. Murah itu. Jadi kalau mau lebih tahu tentang enema kopi itu bisa lihat di Google. Karena pernah makanya. Sampai setiap hari makan. Itu nikmat itu sih lah. Mencuci enema itu. Paus. Mencuci itu adalah kenikmatan paling siapa? Tahu nih ada. Yang dimasukkan itu selang. Ukurannya berapa? Seginilah. Ya kecil selang infus tuh selang infus kan kah? Pakai sabun dong dikset. Kalau nggak pakai itu masih. Jadi gini, berapa senti? Ya sekitar sini berapa senti dan Oh, sampai di pangkalan. kok namanya kopi? Karena kita treatmentnya pakai serius. Tapi yang kita gunakan itu kopi. Nah, serius tadi saya kira kopi yang diminum benar. Oh, itu hal yang sama yang saya rasakan pertama kali mendengar enema kopi. Saya kira kopi yang bisa diminum, makanya kok minum kopi sambil kene minum saya ngerti. Dan keluarnya Berarti kopinya tuh lem. kopinya pakai kopi wijian kita blender. Jadi saya mulai pakai serbu kopi di blender. Kopi itu kopi yang sudah di apa namanya bahasa Indonesia ini nama sudah sangrai. Kopi yang sudah disangrai itu kopi, tapi cari kopi yang bagus kualitasnya. Kalau yang petik merah aja yang paling bagus. Ya betul merah Ini dua. Nggak artinya kita yang ngambil bukan luarnya. Jadi kita mau Berarti bedanya luak makan keluar kopi, kita masakin kopi. saya kalau ngopi masih dari mulut teman-teman. Jadi ngopi itu ada sepantat. Oke, ada kok di Google kalau kalian belum tahu apa itu enema kopi, bisa pelajari dulu, lihat apa sih manfaatnya, apa risikonya itu ada semua. Tapi di sini kita cuma ada jelasinnya belakangan. Kalau sini saya cuma mau mengajak orang yang mau sehat, Nah, gini. Terus kan masuk masuk ke anus. Jadi masuk anus songgit kan, masuk eso. Songgit. Itu yang dimasukkan apa? Masa biji kopian? No, makanya tadi ada. Jadi sekarang lagi. Oke. Anda dulu beda ada yang Mas tahu kopinya disangrai. Jadi Mbak, maksudnya kita beli biji kopi yang sudah disangrai, bukan biji kopi yang aja. Apa aja? Boleh robusta, boleh apa ya, arabica, kopi ya. Ini kopi nih, kopi. Ini apa nih, arabica atau robusta? Siapa kopi? Padahal sini tidak ada rencana. Oke. Ini kopinya merek Genom nih. Berarti itu sama, utara ini adalah Genom. Tapi Pak, Tetap marah. enema. Itu.
Oke. Dia mau teman buka akses. Enak. Jadi memang kan membuka akses kan katanya lebih long katanya kan karena membuka akses. Ini memang membuka akses menjual makin lancar. Ya sudah. Berarti tujuan Oh ini sudah di blender ya? Oh, nah ini kan toppingnya udah di blender ini. Ini sudah di apa istilahnya sudah. Oh, tapi ya kalau bisa sih ada yang jual enak. Jadi buat teman-teman yang nggak punya blender itu sebenarnya ada yang jual kopi enema yang sudah bubuk. Ada. Tokopedia banyak. Cari aja kopi enema itu banyak. terus sebelum jadi bubuk. Nah terus gini. Apes jadi bubuk tuh diapain? Oke. Saya ngomongin gininya ya. Sekarang komposisinya. Jadi kopi bijian itu yang sudah disangrai saya bilang tadi itu kita ambilnya 3 sendok makan. 3 sendok makan masukkan ke blender. Sampai ya jangan terlalu kecil-kecil, jangan terlalu gede-gede ya. Artinya mas ya segini lah. Bisa ya, Pak. Oh belum, jangan dulu di sini air. Ya di blender kering. Lebih kecil dari ini kan agak besar nih enggak ini. Lebih kecil dari itulah. Tumbuk. Bisa ditumbuk kalau kalian kalau kalian punya waktu bisa ditumbuk. Artinya tujuannya halus. Ya, tapi tidak terlalu halus banget. Artinya dulu ada bulir-bulirnya seperti itu. Nah, itu kita rebus dengan 1.200 ml air minum. Nah, panas berapa dari? Sampai mendidih. Jadi dididihkan dulu air itu, masukin kopinya. Setelah mendidih itu tunggu 3 menit mendidih itu dengan api besar 3 menit. Kemudian setelah 3 menit kecilkan apinya, tunggu lagi 12 menit. Jadi totalnya 15 menit kita rebus. 3 menitnya dengan api besar, 12 menitnya dengan api yang kecil. Jadi itu. Jadi fungsinya dia kayak mungkin dia ngeluarin racun-racun yang entah bagaimana saya nggak ngerti juga. Tapi itu yang saya lakukan, itu yang saya dikasih tahu sebelumnya. Jadi treatment itu enema kopi itu saya sudah lakukan 1 tahun lebih 1 tahun lebih. Lebih. Start lebih. Berarti ukurannya udah beda Sean. Karena selama itu ngomong ini enggak, tidak ngomongin ukurannya kenapa? Tai saya tuh lebih gede daripada selang ini malu. Tai kamu ngeluarin tai tawarin yang punya gede-gedean pengen kena tai. Tidak ukuran jeda Arnold. Ya kan logikanya kan begitu. Makanya saya nanya. Jadi gitu. Jadi yang 3 sendok itu kita campurkan di 1.200 ml air, diridihkan. Yang tadi saya bilang 15 menit total. Setelah itu diapkan sampai hangat-hangat kuku. Diapkan dia, matiin apinya, diamin sampai hangat-hangat kuku. Bisa dia aja ngobrol. Dia jangan kalau dia ngobrol dia malah curhat dia makanya. Nanti curhat dia. Komen aja dia. Jangan aja ngomong. Jangan pernah mengajak kopi yang direbus itu ngomong. Karena orang kepus nasi buang ke gitu ya. Oh, perlu pijit. Jadi setelah itu sudah hangat ini saring dia. Mulai. Boleh panggilan istri nih. Ada istri sudah menelpon itu. Ini perlu dijelasin lagi. Enggak lu tidak. Aku lebih dijal. Kan. Lihat. Terus terus ini kan sudah dicampur air lah. Sudah jadi liquid lah dia. Jadi liquid kan. Panik kene. Udah dicampur segala macam dia jadi liquid ya. Mendidih itu sudah jadi kopi seperti kopi jam itu. Kan ada pipanya segini. Belum itu kita saring dulu ini cari air. Oh, saring pakai kain dulu. Saya sih pakai saringan yang kain. Ada saya beli. Itu ada di dapur Prima. Jadi beli saringan itu. Saringan kopi itu bisa nggak? Bisa, tapi cari yang kain sih yang lebih bagus karena biar kita benar-benar dapat air aja. Jadi tanahnya tuh sisa-sisa kopi itu nggak sampai ikut gitu. Cari airnya aja. Itu kalau setelah mendidih segala macam mungkin jadinya cuma sekitar 900 ml kurang lebih. Dari 1.200 ml tadi sekitar 900 ml. betul benar. Ini ya masih di sini. Dilihat. Ya. Oke. Jadi setelah itu baru kita masukin ke enema set. Enema set itu kayak ada kok, cari aja di Google ada enema set itu apa. Jadi kayak ini infus loh, dia modelnya kayak infus gitu. Jadi itu kita masukkan lah yang kopi yang sudah hangat tadi, yang air yang kopi tadi itu yang kita rebus tadi masukin ke situ. Tapi jangan lupa tutup di bawahnya karena biasanya bocor dia ditutup dulu, dikunci supaya airnya tidak keluar. Itu dibuangin. Baru setelah itu kita gantung di kamar mandi. Saya sih melakukan itu di kamar mandi karena supaya dekat kan sama lubang WC.
Boleh, karena ada teman saya yang dia enema-nya di kamar dulu karena jarak kamar sama kamar mandinya itu dekat. Jadi dia melakukan enema di kamar. Jadi setelah enema itu langsung kepo. Bisa dong, apalagi yang baru pertama itu sudah aku bertanya aja maksudnya udah jauh dulu kan lucu Gini ya tadi. apa Baru malu dia ya. ini kan liquidnya nuken masuk, ini kan sudah jadi liquid. Nah, supaya dia masuk kan harus ada tekanan nih, makanya digantung deh. Ini kan. Ini maksudnya itu digantung. Kayak infus. Cari info, tel. Iya, kamu tinggi gantungannya sekarang. Tinggi gantungannya itu 120 cm dari permukaan lantai. Itu dia 120 cm. Itu paling pas, kalau lebih tinggi lagi terlalu cepat ya. Terus cepat langsung ya. Makanya dia di pas itu di 120. Paling nyaman. Paling nyaman. Saya selalu pakai patokan 369. Jadi kenapa saya bilang tadi 3 menit di mendidihkan, 12 menit air api kecil itu kan 12 juga biji 3. Nah, terus 120 biji 3 120 cm. Itu selalu berhubungan dengan angka 3, 6 dan 9 itu selalu ada. Itu prinsip dasar itu lebih ke spiritual itu. Nah, enggak sini. Nah, kan tergantung dulu kan. Jadi biasanya nemaset itu ada kuncian yang mengunci biar dia airnya enggak melolos, enggak keluar gitu. Dikunci, ada kunciannya dia kayak gitu. Nah, kayak infusnya dikunci itu. Nah, setelah itu baru saya punya di situ alas. Tadi saya melakukan itu di kamar mandi. Saya punya alas yang biasa dipakai senam tuh. Alas matras. Matras itu saya ambil bantal. Saya sambil tiduran sambil nonton YouTube. Kadang-kadang posisi kita tuh dengerin podcast apa? Posisi. Iya, posisi tidur boleh ke samping kanan, boleh ke samping kiri. Tapi saya lebih suka ke samping kanan. Mulai ngangkang. Boleh bebas. Karena kan pernah lihat foto saya lagi dari kaki saya di atas itu seni. Jadi saya biasanya harus ke kanan. Tapi ujungnya itu saya biasanya boleh pakai, kadang saya pakai baby oil, kadang saya pakai sabun, tak basahin biar dia licin. Jadi ujung anus pun saya kasih sabun atau ini minyak. Coba dijelas dulu nggak? Oh, nggak usah. Itu dan cuman saya punya ujung yang karet jadi lebih lembut ya. Kalau ujung ini yang asli itu agak katos. Jadi saya punya converter. Jadi converter gitu buat ke batas. Dan lembut Pak, lembut. Enak. Oh, jadi kan ini ujung selang nih. Terus converter itu taruh di sini thread, entas. Nah, ini yang kita kasih sabun Terus atau kali ngasuh. Enggak, ngasuh. Keluar ngasuh. masukin pertama. Pastikan posisinya benar. Ya tak muncul-muncul kan kopinya deh. Setelah ada masuk benar-benar masuk segini, perasaan kita udah cukup kok masuk ini. Baru dibuka kuncinya tes. Baru nanti turun deh kopinya. Ya kan hangat kuku, jadi temperatur di perut tuh enak banget Pak Hafiz. Hangat. Jadi kopi itu masuk khusus bisa kita. Setelah masuk sampai habis mungkin sekitar 1 menit dia bakal habis itu yang 900 ml itu habis. Aku bisa nonton sambil dengerin podcast apa. Saya biasanya dengerin podcast sih. Atau enggak saya dengerin musik. Lagu yang paling cocok tuh kayaknya lagunya Sekoji. Itu tuh kalau saya enaknya itu sih denger lagunya Sekoji. I just wanna make money on the side, yeah. Pernah itu namanya itu paling pas beatnya itu. Ya, sambil nonton bokep ya. Nanti Jangan. enak nanti ya. Kalau kamu kalau saran saya sih janganlah suka nonton bokep. Iya, ngapain? Itu sebenarnya baik. Itu kita memposisikan diri kita pun jadi orang ketiga. Tuh. Mau nonton ini orang enak udah. Nggak usah dibahas. Oh ya saudara. Ini apa sih Mas? Jadi gitu. Setelah habis itu dia semua biasanya saya 3 menit ke kanan, diam saya 3 menit. Setelah 3 menit saya kan bawa jadi setelah itu kamar mandi itu saya selalu bawa HP sambil nonton atau sambil dengerin apa gitu. Saya itu 3 menit ke kiri, saya samping kiri lagi. Biar rata. Dia kerasa dia kayak gitu. Kayak ngalir itu di perut tuh. Ini mulus. Setelah itu baru saya kayak cuman terlentang gitu. Kaki saya naikin. Itu juga 3 menit. Artinya saya total 9 menit lah saya diamkan. Ini udah mulus. Baru saya keluarkan. Pas keluar, Tembok dinding. oh keringat dingin. Jadi pertama-tamanya begitu. Jadi itu Hampir kena muka. fungsinya untuk detox tubuh itu sebenarnya. Jadi enema kopi itu bukan hal yang setelah kapan pertama kali Anda menggunakan itu? Seingat saya tahun lalu bulan apa efeknya? Saya merasa lebih segar aja sih.
merasa lebih daya tahan tubuh saya lebih bagus. Nah, ada yang berubah dengan tanda apa? Nah, kalau suara katanya, suara ini kan ya. Jadi dia lebih nggak. Nah, biasanya kan kalau sempit kan sih kita bunyinya. Ini tadi tuh dengan itu kak. Puangan itu ikhlas sesuatu yang menyenangkan ya. Meju itu benar-benar nikmat, beda meju biasa yang air nema sama meju nema itu beda. Susah buang air besar tuh bisa. Cocok banget ini sebenarnya cocoknya untuk orang-orang yang bermasalah dengan pencernaan atau bermasalah dengan ususnya, yang dia susah buang yang besar. Saya waktu pertama kali melakukan itu tidak ada masalah dengan perut saya atau apa. Cuman saya masalah adalah saya suka makan makanan berlemak. Jadi seperti itu saya dengan enema itu saya lebih menyeimbangkan tubuh saya karena apa, saya selalu membersihkan usus. Jadi setelah makan makanan berminyak, kalau saya imbangi dengan olahraga mungkin saya bisa lebih langsing dari ini karena saya tidak olahraga. Ya jauh cuman itu aja. Dan bukan untuk melangsingkan tapi lebih ke membersihkan usus Ya lebih sih. ya, merasa lebih ringan. Anda ada pergi ya oke pernah. Coba kalau kau coba. Dulu istri saya pertama-tama saya bayangin. Ini teman saya kita bayangin, makanya ada teman saya ini salah satu teman saya nggak mau sebutin namanya. Dia sempat stroke ringan. Ini dia rokok tuh jatuh rokok. Dia melakukan enema seminggu sembuh. Apakah ini basah enggak? Kamu tahu nggak sumber penyakit itu semua dari perut? Semua dari perut. Kamu pikir orang stres dari perut itu semuanya? Enggak tahu. Yang mana itu perut? Ada bahasa Kamu stres jadi perut pasti basah. Panas basah itu. Kamu taruh di kayak 30 perut dalam basah. Kamu sakit ngaturan perut dalam itu dalam perut tuh semua itu kalau soal spiritual itu masuk juga sebenarnya. Jangan wacana morana komen gitu betul wacana. Ya dia seperti itu. Kalau menurut saya semua sumber penyakit itu adanya di perut. karena kita mau hasilkan Ya. semua tuh. Berarti apa yang kita makan itulah kita. Nah, penyerapan apa yang kita makan itulah kita. Tapi kan kita bisa menyeimbangkannya dengan cara-cara yang sebenarnya ada. Cuman kita perlu mempelajari. Berarti ini kan bukan makan. Kok bukan? Saya kan ngomongin makan, saya ngomongin bersihan perut kan apa yang anda masukkan itulah anda. Ini kan masih ini bedanya media shortcut dan fatat dan kita shortcut ini. Tapi kan beda, dia masih ada masuk ke usus 12 jari menuju ke lambung mana. Soalnya langsung bypass itu usus besar. Dia langsung bersihin usus besar. Jadi kalau kamu berapa tahun usia anda nih? 36 tahun ya, 37 tahun. Nah, kamu 37 Wah, Pak. Itu sekitar persen bahasa. Ini pasti visinya udah enggak benar. Panas kan berarti. Wis, jauh bisa spawn terus kan. Nah, saya teman saya nggak mau nyebutin nama karena ada salah. Tadi bahwa Sepon bersudah karena menau. Dia karena ditarik itu kayak karet nep. tangannya teman nggak? Ada pernah. Tunggu. Ini benar saya tunggu. Jadi dia bilangnya tuh sepon nyet. Kayak sepon modelannya kayak berarti waktu dia jemaah kok di supaya dia susah buang air besar. Saya membayangkan diambil kayaknya dia ambil tuh. Saya punya grup enemania itu kita bahasnya tai. Kenapa kita harus malu dengan bahas tai itu lo kita punya itu ya. Menurut saya bahas tai itu bukan hal yang mungkin kalau orang nggak cek darah cek tai pak untuk lihat. Saya pernah saya tai. Nah makanya anda perlu coba itu Baik. yang diuji cek tai. Anjing gue harus sakit. Tai itu. Mana tanya kan? Itu pasti nih. Tyson. Saya punya grup WA yang kita ngebahas tai keluar apa pagi ini. Itu awal-awal kita melakukan enema, tapi karena sekarang sudah biasa. Ada foto nih. Udah ada start. Ada. Saya membayangkan ini tai siapa? Ada foto serius, ada fotonya, ada video bahkan, ada video. Jadi apa yang punya masalah dengan ususnya itu aneh-aneh keluar kan? Yang bermasalah itu dan teman saya itu 1 minggu dia nggak bisa ngenyek. 1 minggu keluar tuh, langsung bersyukur banget karena ini memang harus keluar ini. Akhirnya spon keluar tuh ada. Karena kita membicarakan enema ini bukan berarti kita ngepromoin enema yang apa yang pengalaman. Cuma tadi saya mau nanya kenapa si Gede Purnamo ini tadi waktu di kafe dia ngomongnya
minum kopi enema sama. Saya minum kopi enema, saya bilang enema ini enema kopi. Jadi bapak saya kan minum jadi tapi dia ada kayak gini, aku minumnya kayak gini. Di sampel itu saya ini waktu itu bahas apa di grup sama Balok waktu itu. Terus saya foto kaki saya yang lagi naik ke atas. Saya fotoin Pusnya. tadi enema kopi, dia nggak tahu, dia nggak paham. Tapi saya jelasin ke dia, saya melakukan enema kopi benar. Terus enak pengen coba, nggak penasaran. Enak pengen coba, saya cuma pengen bahas itu aja. Dan enema kopi itu banyak dilakukan oleh orang-orang. Artis juga beberapa artis, banyak artis itu beberapa ada yang enema kopi kok. Kalau nggak percaya artis. Ada, masa dokter bahkan. Nah ini ada, kalau orang percaya cari coba enema kopi itu ininya Dokter Gerson namanya, Dokter Gerson. Coba cari enema kopi Dokter Gerson. Di situ ada apa manfaat enema kopi, terus apa risikonya apa, ada semua di sini. Ada risikonya. Apa risiko? Bisa lecet, namun lecet bisa lecet. Makanya pakai sabun atau pijit pelumas biar nggak lecet. Itu. Yang kedua dehidrasi. Karena kita ketika mengeluarkan itu air, terus kita mengeluarkan air, makanya imbangi dengan minum air, atau kalau saya biasanya seminggu sekali saya minum ini air kelapa. Nggak minum arak campur kopi. No, ada itu air kelapa saya minum. Dan perut kita merasa di awal-awal itu karena itu detox, jadi awal-awal itu saya merasa agak pusing. Kayaknya orang awal itu seperti itu. Tapi setelah itu kayak sekarang ini lebih ringan aja badan saya, merasa badan saya lebih ringan dari itu aja sih. Pick up. Ya. Wah, super. Gitu. Jadi sponnya itu keluar sama paket. Itu semua itu mah. Jadi seperti itu. Apa kita konmen apa kita dengar tangan ini kopinya enak. Bisa selalu ditangkap apa enggak? Atau enggak bila ada keluhan sakit aja atau semangat? Oke, kalau saya pribadi, saya setiap punya waktu saya selalu enema. Berarti kalau over nggak apa-apa. Ada teman saya bahkan 2 kali sehari yang bermasalah, benar-benar bermasalah. Itu akal. Orang diare itu berat badan pasti turun. Orang daya diare. Jadi ini kan sistemnya apa? Cuci perut. Jadi daripada kamu pakai apa namanya produk-produk yang kimia itu, ini kan ini lebih ini. Ada kan yang masukin nanau juga kan. Oh gini. Kalau kita minum, dia kan oleh lambung dulu. Ya, lambung itu kan besar-besar. Ada prosesnya ya benar. Jadi kalau di usus besar tuh, Ya langsung shortcut dia langsung. Setahu saya bukan di lambung sih, di selapak. Bukan di lambung, di usus serap, bukan di lambung. usus udah. Banyak ususnya ya rokoknya yang setahu saya. Artinya banyak ya kan memang di lambung. Banyak proses kalau kita ngopi dari sini ke sini. Cuman sebenarnya kalau menurut saya enema kopi itu menimbulkan adiktif juga ada. Ya sama karena ada kafein kan, karena kafein itu membuat kita edik. Sama kayak kita ngopi, kita kecanduan ngopi. Enema pun begitu. Saya juga merasa diri saya itu kecanduan enema. Karena ketika naik awal dengan zatnya atau proses memasukkan. So itu enak banget pas keluar tuh anjir gila. Keringat mentah. Keringat pernah ada Pak jarumnya lebih gede ya? Belum begitu. Berarti tambah gede. Dah. Kita biasanya elastis. Biasanya kita pakai. Tapi maksudnya sekarang jangan deh gini. Apa? Jangan nanti berubah kamu nanti. Kalau awal-awal kan memang sedikit ya. Enggak, langsung bisa. Kalian ini tuh ngeri itu, jangan. Kecil ya, kayak boleh pakai karet itu yang berdiri. Ya, Ya rasa. Boleh kalau itu sih deh. Tapi awal-awal enema itu saya rasa, nggak bisa nahan. Udah langsung keluar tuh. Karena kan belum terbiasa, anus kita belum terbiasa, ujung anus kita belum terbiasa dengan benda yang dimasukkan begitu. Tapi sekarang nggak bisa nahan sampai 15 menit pun saya bisa nahan. Mungkin sensor besar itu. Tapi sebenarnya yang lebih bagus itu kita buang air besar dulu baru enema. Selain enema kopi, ada enema yang lain. Saya tahunya cuma itu. Berarti kalau untuk ada biasanya orang enema itu biasanya orang-orang yang mau operasi. Sebelum operasi, jadi dia melakukan enema bersihin usus dulu, tapi cuma biasa pakai air. berarti boleh pakai air apa? Boleh. Pakai air infus. Air infus itu glukosa ya? Air infus itu glukosa. Nggak usah tahu. Boleh pakai di dalam. Saya kadang-kadang saya bilas dengan air biasa, air minum saya ngetin dikit. Saya bilang enema bilas. Jadi setelah pakai enema kopi, saya ngerasa belum bersih nih.
Terus saya pakai air. Iya, udah lagi. Ini malah dipakai air sih. Tetap anak dengan buku. Tadi itu kenikmatannya biar bersih. Kenapa nggak air rinsonya? Ada sabunnya. Kita beli ini mas itu dapat sabun kayak sabun cair gitu. Dimasukkan juga. Ya saya campur di air itu. Itu benar-benar bersih, terus benar-benar membersihkan Sikat masukin. Oh tadi itu Pak. Tapi saya nggak menyarankan untuk semua orang. Jadi buat teman-teman yang mau coba, mungkin kalian bisa pelajari dulu di Google, dari baca di Google atau tanya dokter lah. Yang lebih Jadi efek sampingnya emang hampir nggak ada. jadi ini cuma obrolan cowok ya untuk obrolan kayak gini aja. Cuma boleh serius boleh cuman kita buka kalau cewek boleh pakai kan cewek. Istri saya ini mah Lubangnya benar kan? benar ya. Pasti benar lanjut. Mungkin bisa bedain lah. Jadi istri saya itu enema kopi. Dan teman-teman saya itu rata-rata yang enema itu suami istri melakukan enema kopi. Aduh, cuman saya nggak mau nyebut teman-teman saya siapa aja. Nanti kan tidak semua orang seperti saya yang belak-belakan gini kan. Bisa aja dia malu atau gimana kan apa. Harusnya nggak malu. Ya tapi kan kita nggak tahu setiap orang kan kalau dildo mungkin malu ya. Nah, kalau dildo pakai dildo. Jadi seperti itu ya. Saya yang itu sudah saya lakukan setahun ya udah. Oke, terima kasih. Untuk hari ini cukup sekian dulu. Untuk yang Anda mau coba enema kopi atau lebih detailnya bisa kalian searching di Google atau cari informasi lebih banyak dari apa yang kita obrolkan di sini, oke? Di YouTube juga ada kayak coba cari aja enema kopi. Intinya ini kita nyoba kamera baru. Ya itu sih tujuan utamanya. Lumix G95. Jadi edit aja yang ini yang jauh-jauh. Nggak bisa. Karena emang fine aman. Ini jauh-jauh kita bukan konsumsi ini nanti dilaporkan. Harap 50 ming kita cuma punya mic 2. Jadi mungkin agak berkembang. Gak ada sebagus ini. Gak ada yang berlebih. Oke, terima kasih. Sampai jumpa lagi. Oke, bye. Don't call me guys. Don't call me guys. Don't call me guys. Don't call me guys. Nanti. Buat kami lah.